Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut di mana kelompok Xiaoyan melanjutkan perjalanan untuk mencari harta karun kuno. Saat mereka berjalan, Xiaoyan menduga harta sebenarnya pasti ada di tengah aula besar. Tanpa ragu, ia segera menuju koridor lain diikuti oleh Xian dan yang lainnya. Koridor yang mereka lalui tampak sudah rusak parah, mungkin diakibatkan kelompok lain yang sudah terlebih dahulu menjelajahinya. Tidak ingin banyak membuang waktu, mereka pada akhirnya mempercepat langkah menuju ke pusat aula. Dalam perjalanan mereka beberapa kali berpapasan dengan kelompok lain yang tergesa-gesa menuju satu arah tertentu. Merasa pemasaran, Xiaoyan dan timnya pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka. Tak lama Xiaoyan seketika mencium aroma familiar dan bergumam bahwa ini adalah aroma pil obat. Mungkinkah ada ruang penyimpanan pil di depan mereka? Mata semua orang seketika langsung berbinar karena pil obat terutama yang berasal dari era elit doseng. Biasanya mereka akan memiliki daya tarik yang luar biasa. Tanpa menunda waktu, mereka pada akhirnya mempercepat langkah mengejar kelompok di hadapan mereka. Xiaoyan mengikuti jejak aroma pil dan setelah beberapa menit akhirnya mereka sampai di depan sebuah bangunan tua dengan tulisan besar di atasnya. Xiaoyan segera masuk ke bangunan yang bertuliskan Pil Hall dan bersama dengan hal tersebut Xiaoyan melihat bahwa suasana di dalam sangat kacau. Banyak orang berebut dan menjarah pil di lantai pertama. Xiaoyan melirik sejenak tetapi Xiaoyan pada akhirnya tidak tertarik dan bergumam sebaiknya mereka segera naik ke atas. Begitu mereka sampai di lantai kedua, dokter peri kecil tiba-tiba memperingatkan bahwa udara di sini beracun. Sebaiknya mereka pada saat ini meminum obat penawar. Mereka segera meminum obat yang diberikan oleh Xiaoyan dan setelah mencari di lantai ini, mereka hanya menemukan beberapa pil biasa. Tidak ada hasil yang memuaskan dan mereka memutuskan untuk segera naik ke lantai ketiga. Begitu tiba, mereka menyadari bahwa suasana di sini jauh lebih megah dibanding dengan dua lantai sebelumnya. Namun udara racun di sini juga jauh lebih pekat dan beberapa orang kuat terlihat menjelajah tempat ini. Semua orang tampak waspada satu sama lain. Tianhuo Zunzi juga pada saat ini bergumam bahwa ia pemasaran apakah di sini ada pil tingkat 9 legendaris. Xiaoyan hanya bisa tersenyum mendengar hal tersebut dan berkata bahwa itu sepertinya sulit. Bahkan bagi elit doseng pil tingkat seperti itu sangatlah langka. Selanjutnya mereka mulai mencari di berbagai ruang penyimpanan pil. Meski tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, mereka tetap mendapatkan beberapa formula obat kuno yang berharga. Akhirnya mereka memasuki sebuah ruangan kecil yang tampak berantakan seperti sudah dijarah orang lain. Xiaoyan pada saat ini tidak tertarik karena Xiaoyan tidak menemukan apapun dan Xiaoyan hendak pergi. Namun tiba-tiba sesuatu berkelebat dan Xiaoyan melihat sosok makhluk berbulu putih yang muncul. Sosoknya terlihat gemuk dan bulat dan tampilannya seperti kucing kecil. Kelompok Xiaoyan pun langsung waspada tetapi mereka segera menyadari bahwa tidak ada energi yang terpancar dari makhluk ini. Makhluk ini hanya terlihat seperti binatang biasa. Namun saat Xiaoyan memperhatikannya lebih lama, sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun melebar ketika Xiaoyan bergumam, mungkinkah makhluk ini sebenarnya adalah pil obat? Saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, semua orang seketika terperanjat. Mata mereka terpaku pada makhluk kecil berbulu putih salju di hadapan mereka. Binatang itu menatap balik dengan mata cerdasnya yang memancarkan penuh rasa ingin tahu. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin suatu yang tampak begitu menggemaskan ini bisa disebut sebagai pil obat. Dokter peri kecil juga pada saat ini bergumam bagaimana mungkin pil obat bisa sebesar ini.
Ia tampaknya masih sulit mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Namun Xiaoyan pada saat ini masih tetap teguh dengan pendiriannya. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak akan salah. Aroma obat ini bukan berasal dari sisa-sisa pil di sekitar, tetapi dari tubuh binatang kecil itu sendiri. Menanggapi hal tersebut, Zian pada saat ini dengan mata berbinar bertanya, mungkinkah ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris? Xiaoyan sedikit mengangguk dan menjelaskan bahwa bahkan jika itu bukan pil tingkat 9, tetapi pil ini pasti mendekati tingkat 9. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, makhluk ini dulunya adalah pil obat yang telah mengalami 8 atau bahkan 9 kilatan petir. Dapat dikatakan bahwa pil ini hampir mencapai tingkat ke-9 yang legendaris. Kata-kata ini menggema di dalam ruangan, membuat semua orang pada akhirnya saling bertukar pandang. Di seluruh benua Doki, hanya sedikit yang mampu menyempurnakan pil obat di tingkat ini. Bahkan Xiaoyan sendiri belum mampu mencapai tingkat yang legendaris seperti ini. Setelah sedikit terkejut, pada akhirnya kegembiraan di dalam hati mereka mulai meredah. Mereka pada saat ini menyadari bahwa jika hal seperti ini ditemui oleh orang lain, mereka akan menjadi gila. Pil ini bisa memberikan kekuatan yang setara dengan puluhan bahkan ratusan tahun pelatihan. Siapakah orang yang tidak menginginkannya? Oleh karena itu mereka pada saat ini harus dengan cepat menyimpannya. Zian pada akhirnya segera bertanya dengan antusias, haruskah mereka langsung menangkapnya? Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata agar mereka jangan gegabah. Makhluk ini lebih cerdas dari apa yang terlihat. Jika ketakutan, ia bisa saja menghilang di dalam pilhole yang luas ini. Dengan begitu maka mereka benar-benar akan segera kehilangan jejaknya. Selanjutnya, dokter peri kecil pada saat ini dengan pemasaran bertanya apakah Xiaoyan memiliki cara. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan segera mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan mengeluarkan sebuah pil obat tingkat ke-4 sebelum akhirnya melemparkannya ke dekat makhluk tersebut. Binatang kecil itu menatap pil tersebut dan mengendusnya sejenak sebelum akhirnya menggeleng serta mundur. Tampaknya makhluk ini benar-benar tidak tertarik dengan obat di tingkat ke-4. Zian dan dokter peri kecil menahan tawa. Sosoknya lanjut berkata, sepertinya makhluk ini benar-benar sesosok yang sangat pemilih. Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit, tetapi Xiaoyan masih tidak ingin menyerah. Xiaoyan segera mengeluarkan pil tingkat 6 dan melemparkannya. Kali ini mata binatang kecil itu berbinar dan dengan sekali jilat, pil tersebut langsung masuk ke dalam mulutnya. Ia langsung menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh harap, sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum puas. Strategi ini berhasil dan dengan sabar Xiaoyan terus memberi makanan binatang tersebut dengan pil tingkat 6 dan 7. Mata makhluk itu pun semakin jinak sebelum akhirnya perlahan-lahan ia mulai menaruh kepercayaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut mengeluarkan pil terbaiknya, yakni pil tingkat tinggi yang bahkan dapat memanggil pil lightning 5 warna ketika disempurnakan. Mata binatang itu pun melebar dan segera melompat ke arah Xiaoyan. Ia siap untuk menerkam hadiah yang menggiurkan yang diberikan oleh Xiaoyan. Tetapi tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat dari atas dan dengan cepat mencengkeram binatang kecil itu. Dalam sekejap binatang kecil itu seketika langsung terseret ke udara. Xiaoyan juga sedikit terkejut dan langsung bergerak dengan ekspresi yang berubah menjadi dingin. Xiaoyan menatap tajam sosok bertopeng hantu yang kini berdiri di atas balok. Xiaoyan dengan ekspresi marah pada akhirnya segera berkata bahwa ternyata ini adalah orang yang menyerang Zian sebelumnya. Di kejauhan sosok tersebut pada saat ini tampak tertawa kecil. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia telah memburu binatang ini cukup lama dan apakah mereka berencana merebutnya dari sosok tersebut. Zian seketika mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa ia adalah wanita aneh yang menyerang Zian sebelumnya. Berani sekali ia pada akhirnya kembali muncul di hadapan Zian. Xiongzhan seketika juga maju dengan penuh amarah dan berkata bahwa ia terlalu ceroboh pada saat itu. Tetapi kali ini ia tidak akan membiarkan sosok tersebut lolos.
Di sisi lain, mata Xiaoyan pada saat ini tampak bersinar dengan tajam dan Xiaoyan segera memberi isyarat kepada dokter peri kecil dan Tianhuo Zunzi. Keduanya seketika bergerak menutupi jalur pelarian dari sosok tersebut. Xiaoyan lanjut berkata dengan dingin agar sosok tersebut menyerahkan makhluk tersebut kepada Xiaoyan. Dengan begitu maka mereka akan mengabaikan kesalahannya pada saat sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan mereka karena tidak mengenal belas kasihan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok tersebut pada saat ini tertawa dan lanjut berbicara dengan suara dingin. Ia berkata bahwa ia sudah mengejar binatang ini sekian lama dan apakah mereka ingin merebutnya begitu saja? Apakah mereka benar-benar ingin sosok tersebut menyerahkan benda ini kepada mereka? Apakah mereka pada saat ini benar-benar sedang membuat sebuah lelucon? Suara dari sosok tersebut menggema di udara dan Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini bukanlah sosok sembarangan. Selain itu, taktik misterius yang ia gunakan juga menandakan bahwa ia adalah seorang yang tidak bisa dianggap remeh. Pikiran Xiaoyan pun berputar dengan cepat ketika Xiaoyan bertanya-tanya di dalam benaknya dari manakah asal wanita ini. Pada usia semuda itu, ia sudah bisa menguasai teknik yang aneh seperti ini. Xiaoyan pada saat ini tidak dapat menemukan jawaban pasti mengenai pertanyaannya. Central Plains atau dataran tengah memang penuh dengan ahli tersembunyi dan sepertinya wanita ini adalah salah satunya. Sosok wanita yang dikepung oleh kelompok Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya tidak gentar. Ia hanya mendengus perlahan dan tangannya yang mencengkram Bilbis pada saat ini semakin erat. Tampaknya ia tahu betul bahwa jika makhluk ini dilepaskan mungkin ia akan segera memilih berlari untuk bergegas ke arah Xiaoyan. Sosok itu juga pada saat ini segera berteriak kepada kelompok Xiaoyan bahwa ia tidak akan menyerahkan Bilbis ini dan jika mereka ingin bertarung mereka bisa maju. Selanjutnya sepasang mata hijau bercahaya di bawah topeng hantu yang ia kenakan. Tatapannya terhenti pada wajah Xiaoyan dan entah mengapa ada perasaan aneh yang menggelayut di hatinya. Sosok bayangan ini seolah-olah merasa bahwa ia pernah bertemu dengan pemuda yang berada di hadapannya. Namun ingatannya pada saat ini terlalu kabur. Sementara itu Xiaoyan yang melihat wanita tersebut yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah mulai kehilangan kesabaran. Bilbis ini terlalu berharga. Jika diasuh dengan benar, makhluk ini mungkin akan bisa berevolusi ke tingkat 9 yang legendaris. Dengan begitu, maka hal tersebut berarti peningkatan kekuatan yang luar binasa yang bahkan melampaui para tetua Hall of Soul bukan lagi hanya sekadar mimpi. Xiaoyan pun dengan penuh tekad pada akhirnya segera melonjakkan api ungu coklat yang meletup dari tubuhnya. Perlahan Xiaoyan melesat seperti naga yang mengamuk. Xiaoyan menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat bagai kilat ke arah wanita tersebut. Telapak tangannya yang dipenuhi dengan doki segera menghantam keras ke arah si wanita. Namun sosok wanita bayangan hitam itu tampaknya telah bersiap dengan serangan Xiaoyan. Dengan langkah ringan ia menghindar sebelum akhirnya cahaya biru tiba-tiba menyala dari bawah topengnya. Selanjutnya ruang di sekitarnya pada saat ini tampak bergetar. Sesaat kemudian lebih dari belasan sosok berpakaian hitam muncul begitu saja. Mereka mengeluarkan raungan marah sebelum akhirnya serangan mereka melesat ke arah Xiaoyan tanpa ragu. Mata Xiaoyan seketika menyipit tajam. Xiaoyan sudah waspada sejak cahaya hijau ini muncul, tetapi kemunculan pasukan misterius ini tetap mengejutkan Xiaoyan. Namun dengan tanpa adanya kepanikan, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kelincahan yang luar binasa. Meskipun harus mundur, Xiaoyan dengan luar binasa pada saat ini berkelebat menghindari setiap serangan. Begitu Xiaoyan kembali menstabilkan tubuhnya, pandangannya menelusuri para sosok berbaju hitam yang kini mengelilinginya. Aura mereka sangat kuat dan dua di antaranya bahkan telah mencapai tingkat Dozun, sementara sisanya berada di puncak Dozong. Sementara itu di belakang, Xian pada saat ini segera bergumam dengan suara yang berat, mungkinkah ini adalah orang-orang dari suku Nine Sirin Deep Ground Python? Xiaoyan seketika mengangguk.
Tatapan Xiaoyan lanjut kembali ke arah wanita bayangan hitam di kejauhan. Ia bukan hanya sekedar ahli biasa. Wanita ini mampu mengendalikan para pakar ini dan bahkan menggunakan metode spasial misterius untuk membawanya ke sini. Dapat dikatakan sosok tersebut seolah-olah memiliki pasukan pribadi yang selalu ada di sampingnya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah para pakar ini juga masih memiliki kesadaran dalam mata mereka. Hanya saja tubuhnya sepenuhnya berada di bawah kendali wanita tersebut. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya teknik apakah yang dimiliki oleh sosok ini. Bukan hanya sekedar memperbaiki boneka, tetapi ia bisa mengendalikan tubuh mereka sementara jiwa mereka tetap tersegel. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan metode yang benar-benar sangat aneh. Meskipun Xiaoyan pada saat ini terjekut, tetapi keinginan Xiaoyan untuk mendapatkan pil bis tidak berkurang sedikit pun. Xiaoyan menggertakkan gigi dan memberikan perintah kepada kelompoknya untuk menjaga area ini. Jangan biarkan sosok ini melarikan diri dari tempat ini. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan Sky Demon Puppet serta 10 Earth Demon Puppet. Tanpa ragu mereka menerjang maju dan benturan dengan pasukan lawan seketika terjadi. Xiaoyan sendiri langsung melesat ke arah wanita tersebut dengan doki yang meledak di sekelilingnya. Namun wanita itu tidak tinggal diam. Setelah pertukaran beberapa pukulan, ia menyadari bahwa doki Xiaoyan ini sangat aneh. Jika ia terkena serangan langsung, akan sangat sulit baginya untuk mengatasi serangan Xiaoyan. Terlebih lagi, si wanita juga pada saat ini dalam kondisi terluka. Selanjutnya, secara tiba-tiba, mata dari sosok tersebut menyala dengan warna hijau terang. Kilatan hijau lanjut menyelimuti tubuh Xiaoyan ketika sosok tersebut mengeluarkan teknik Soul Snatching. Xiaoyan pada saat yang bersamaan merasakan sesuatu yang aneh di mana jiwanya bergetar seolah-olah hendak terlepas dari tubuhnya. Xiaoyan yang terkejut pun buru-buru menekan jiwanya dan melawan kekuatan misterius itu dengan api ungu coklat. Namun Xiaoyan tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan Xiaoyan bertanya-tanya teknik macam apakah ini. Dengan gertakan giginya, Xiaoyan pada akhirnya mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Xiaoyan membentuk sosok ilusi yang melayangkan pukulan keras ke arah mata hijau yang bersinar. Energi spiritualnya menghantam topeng hantu tersebut membuat si wanita terlempar mundur. Sosoknya lanjut menghantam dinding pilhol dengan keras. Xiaoyan pada saat ini lanjut melangkah maju dengan cepat mengangkat pedang berat misterius miliknya. Xiaoyan melempatkan pedang tersebut tepat di depan tenggorokan si wanita. Dengan suara tajam dan dingin, Xiaoyan berkata sebaiknya ia menyerahkan pil bis itu. Namun sosok wanita itu mengangkat kelapanya dengan wajah yang dipenuhi dengan tekad ketika berkata bahwa ia tidak akan melakukannya. Xiaoyan pun bersiap untuk memberikan tekanan lebih, tetapi sesuatu yang dilihat Xiaoyan membuat Xiaoyan terjekut. Begitu topeng hantu ini retak, wajah seorang gadis muda terungkap dan Xiaoyan melihat pemandangan yang familiar. Tetapi sesungguhnya yang lebih mengejutkan lagi bagi Xiaoyan adalah pupil mata dari sosok tersebut yang mengenangkan Xiaoyan pada sesosok. Sepasang mata hijau terang dengan 3 bintik hijau kecil yang berputar perlahan di dalamnya benar-benar membuat Xiaoyan teringat kepada seseorang. Xiaoyan pun menahan nafas dan perasaan yang familiar pada saat ini semakin melonjak di dalam hati Xiaoyan. Selanjutnya sebuah nama pada akhirnya meluncur keluar dari bibir Xiaoyan ketika Xiaoyan bertanya, mungkinkah ia adalah King Lin? Pupil mata berbentuk kelopak bunga seperti ini merupakan sesuatu yang sangat misterius dan langka. Bahkan ini lebih langka jika dibandingkan dengan tubuh racun menyedihkan milik dokter peri kecil. Sepanjang hidupnya, Xiaoyan hanya pernah melihatnya sekali dan itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, pemilik mata langka tersebut hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Ia adalah seorang pelayan perempuan dengan garis keturunan manusia ular. Hal ini membuatnya dijauhi dan dihina oleh orang-orang yang berada di sekitarnya.
Namun di mata Xiaoyan, ia bukan hanya sekedar pelayan. Xiaoyan melihat gadis kecil itu sebagai seorang yang juga memiliki luka di masa lalunya. Xiaoyan merasa bahwa gadis tersebut merupakan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Xiaoyan pun membimbingnya keluar dari ketakutannya dan melindunginya dengan penuh perhatian. Namun ketika Xiaoyan kembali dari pelatihan di padang pasir, gadis kecil itu pada akhirnya menghilang. Ia telah ditangkap oleh klan Mo dan demi menyelamatkannya, Xiaoyan melakukan segalanya. Xiaoyan merencanakan berbagai taktik menciptakan kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya berhasil membebaskannya. Namun di saat-saat terakhir, Sky Serpent Mansion turun tangan dan merebut gadis itu dari genggaman Xiaoyan. Sejak saat itu, meskipun Yao Lao meyakinkan bahwa Sky Serpent Mansion pasti akan memperlakukannya dengan baik, Xiaoyan tidak pernah bisa melupakan sosok King Lin. Sosok gadis kecil yang dulu lemah dan pemalu selalu terpatri dalam hati Xiaoyan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, saat ini takdir tampaknya telah mempertemukan mereka kembali. Gadis itu berdiri di hadapannya dan ia tampak bukan lagi bocah pemalu yang Xiaoyan kenali dulu. King Lin, pemilik pupil mata berkelopak bunga berwarna hijau, kini telah tumbuh menjadi wanita yang tinggi. Tubuhnya ramping dan tampak terlihat menawan. Tidak ada lagi ketakutan di matanya dan hanya ada kekuatan serta keyakinan diri yang terpancar. Ketika nama ini meluncur dari bibir Xiaoyan, King Lin juga pada saat ini tertegun. Matanya membulat dipenuhi dengan keterkejutan ketika ia bertanya bagaimana ia bisa mengetahui nama King Lin. Suara King Lin pada saat ini tampak terdengar dipenuhi kebingungan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terdiam sesaat karena Xiaoyan tidak pernah menyangka lawannya yang kuat saat ini adalah gadis kecil yang dulunya ia lindungi. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga pada saat ini tiba di sisi Xiaoyan. Mereka mengamati keduanya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan tanpa berkata banyak, Xiaoyan segera mengangkat pedang beratnya dari leher King Lin. Xiaoyan lanjut membantingnya ke tanah dan mata Xiaoyan memancarkan cahaya berbinar dipenuhi dengan nostalgia. Ketika Xiaoyan menatap ke arah King Lin yang berada di hadapannya, Xiaoyan pada akhirnya kembali tersenyum dan mulai bertanya. Xiaoyan berkata, apakah gadis kecil ini masih mengenali pedang berat ini? King Lin seketika mengedipkan matanya sebelum akhirnya tatapannya tertuju pada senjata besar di hadapannya. Ada sesuatu yang familiar dari benaknya yang pada saat ini melonjak. King Lin tampak terdiam menatap ke arah pedang berat dan sosok pemuda yang tersenyum di hadapannya. Ingatan lamanya yang terkubur di dalam pikirannya pada akhirnya perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sementara itu Xiaoyan berbisik dengan nada menggoda ketika menyebutkan kekaisaran Jiama, gurun tagir yang luas dan perusahaan tentara bayaran logam gurun. Tubuh King Lin seketika menegang dan matanya terus-menerus membesar. Dalam sekejap mata, semua kepingan kenangan itu jatuh pada tempatnya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan dan dengan suara bergetar ia bertanya, mungkinkah ini adalah Tuan Muda Xiaoyan?